Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memulai presentasi materi 6, yaitu pemakaian tanda baca. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Ardianita Purnamasari dengan nick 202021500245, ada Noviani dengan nick 202021500248, ada Dea Fadila dengan nick 202021500253, dan ada saya sendiri yaitu Gewas Nokistasta dengan nick 202021500313. Setelah ini materi pertama akan dibacakan oleh Ardianita Purnamasari. Titik merupakan tanda baca berupa nota yang digambarkan dengan simbol yang disebutkan di atas. Namun, ada kesalahan yang masih sering ditemukan. Penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka dan menggunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Contoh penggunaan tanda baca yang salah. 1.1 titik pengaruh bahasa. Itu adalah contoh yang salah. Oleh karena itu, kalian bisa melihat tanda titik yang baik dan benar yang digunakan pada kalimat adalah sebagai berikut. Tanda koma. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Kesalahan yang cukup mencolok dalam penggunaan tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kata majemuk yang anak kalimatnya mengiringi induk kalimat. Contoh, masyarakat yang datang ke tempat pembagian sembako, itu terlalu banyak, sehingga panitia kewalahan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tanda titik koma. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemakaian tanda titik koma, yaitu satu, untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam kalimat majemuk setara. 2. Untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, sore itu cuaca di pinggir pantai Ketawang Kutoarjo cerah. Sejumlah keluarga tampak sedang bersantai. Para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Ada ketentuan khusus yang hanya berlaku dalam ragam bahasa, peraturan, perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh administrasi umum pemerintah yang baik dalam undang-undang meliputi asas 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, 3. Ketidakberpihakan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian dan penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Namun, tanda titik 2 digunakan sesudah pernyataan yang diikuti perincian apabila perincian itu merupakan bagian dari pernyataan lengkap tersebut. Contoh, mahasiswa yang akan mengadakan penelitian harus melakukan hal-hal berikut. A. Mengadakan survei awal. B. Menyusun proposal penelitian. C. Mengumpulkan data. Tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung antara lain: A. Penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang. B. Memisahkan tanggal, bulan, dan tahun. C. Memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata. D. Memisahkan angka dan huruf dalam satu kata. Contoh, rapat LPPM akan dilaksanakan Senin 10/11/2019. Contoh penulisan pada kalimat di atas sudah benar, akan tetapi dalam prakteknya kadang-kadang salah. Misal, tanggal 10/November/2019. Nah, jika nama bulan ditulis lengkap, maka tanda hubung tidak perlu digunakan lagi. Tanda tanya. Kaidah tanda tanya ada dua, yaitu pertama, digunakan pada akhir kalimat tanya, dan yang kedua, digunakan untuk menandai bagian yang diragukan. Penerapan tanda tanya untuk kalimat tanya biasa hampir tidak menimbulkan masalah. Masalah kadang-kadang muncul jika kalimat itu dalam kutipan langsung.
Contoh kalimat nomor 1. Ibu berkata, tanda kutip, kapan kita harus datang di pesta itu? Nah, tanda tanya, tanda kutip. Nah, contoh penulisan kalimat tersebut sudah benar karena urutannya tanda tanya dulu lalu diikuti tanda kutip. Lanjut, contoh kalimat nomor 2. Siapa pencipta lagu tanda kutip Indonesia Raya tanda kutip tanda tanya? Nah, penulisan kalimat tersebut sudah benar karena kalimat itu yang dikutip adalah judul lagu. Oleh sebab itu, tanda tanya diletakkan sesudah tanda kutip. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah lebih panjang daripada tanda hubung dan dapat dinyatakan dengan 2 tanda hubung. Tanda pisah khusus digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan atau memberi makna sampai dengan atau ke. Contoh penulisan kalimat tanda pisah yang salah yaitu peperangan itu terjadi tahun 1942 strip 1945. Sehingga penulisan dapat diperbaiki. Peperangan itu terjadi tahun 1942 sampai dengan 1945 atau peperangan itu terjadi tahun 1942 S.D.1945. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Berikut adalah contoh kesalahan pada penulisan kalimat seru. 1. Perhatikan contoh. 2. Alangkah indahnya bunga ini. 3. Semangat terus. Kalimat 1 termasuk kalimat perintah. Kata perhatikan merupakan tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat perintah. Kalimat 2 merupakan pernyataan kekaguman yang sungguh-sungguh. Kalimat 3 merupakan pernyataan biasa yang tidak menggambarkan semangat yang besar. Oleh karena itu, penggunaan tanda titik pada akhir kalimat 1, 2, dan 3 adalah salah. Dengan demikian, ketiga kalimat di atas dapat diperbaiki dengan mengganti tanda titik di akhir kalimat menjadi tanda seru, agar menjadi sebuah kalimat perintah. Sekian presentasi dari kelompok saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.